Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lesen TOEFL, welcome back to my channel. Pada video kali ini kita akan sama-sama mempelajari tips mudah belajar salah satu materi TOEFL, yakni tentang comments. Yang di dalamnya nanti akan ada negative comment, indirect comment, dan negative indirect comment. Baiklah teman-teman, kita langsung saja, tapi sebelum itu kita intro terlebih dahulu. Comment is an imperative statement. Secara arti ini comment adalah perintah. Jadi betul definisinya di sini. Is an imperative statement adalah sebuah statement yang mengandung kata perintah. Maksudnya adalah one person orders another to do something. Yang namanya memerintah, berarti seseorang itu meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, ini sudah umum terjadi, ya. It can be proceed by please. Jadi boleh-boleh saja ketika kita akan memerintah seseorang itu kita menggunakan kata please. Ini agar lebih polite, ya, lebih sopan. Atau boleh saja juga langsung. Maksudnya tidak menggunakan kata please. The understood subject is you. Jelas. Subject-nya adalah sama-sama kita mengerti, yaitu lawan bicara kita, ya. Jadi kalau kita di sini sebagai subject 1, berarti subject 2 adalah yang menjadi lawan bicara kita, ya. Jadi lawan bicara kita lah yang mendapatkan komen tadi. Then use the simple form of the verb. Nah, dalam comment statement ini, dalam kalimat perintah ini harus selalu menggunakan simple form. Ini harus selalu menggunakan verb 1. Tidak boleh verb 2, apalagi verb 3. Nah, ini contoh. Dalam contoh yang pertama ini saya tampilkan sebuah gambar. Nah, walaupun gambarnya ini adalah gambar yang tidak baik untuk dilakukan. Nah, ini adalah gambar siswa yang ingin mencontek temannya. Namun, di sini adalah maksudnya agar memberi kemudahan kepada kita. Kalimat contoh dari kalimat yang pertama. Di sini kita katakan ini siswa A, sedangkan ini siswa B. Nah, di sini yang siswa A ini ingin mencontek punya si B. Nah, keluarlah kalimat comment di sini. Contoh, open your hand. Si A berbicara, open your hand, karena dia ingin mencontek. Jadi dia minta tolong buka tanganmu. Saya ingin mencontek. Nah, gitu. Nah, berarti di sini kita analisis satu persatu. Si A ini memerintah si B. Nah, boleh saja menggunakan kata please atau tidak. Misal, please open your hand. Itu lebih polite. Boleh juga langsung seperti ini, open your hand. Nah, subject, understood subjeknya itu adalah si B. Dan selalu menggunakan simple form atau verb 1. Nah, ini contoh. Open. Ini ya, verb 1. Contoh kedua, close the door. Perhatikan verbnya close, bukan verb to close. Contoh ketiga, please turn off the light. Nah, perhatikan di sini menggunakan kata please. Ini lebih polite, ya, lebih sopan. Please turn off the light. Boleh juga langsung tidak, turn off the light. Contoh keempat, open the window. Tolong buka jendela. Lanjut, leave the room. Lanjut, pay your rent. Tolong bayar hutangmu. Dan yang terakhir, be quiet. Tolong tenang. Nah, itu adalah contoh-contoh comment sentence atau kalimat-kalimat perintah. Dan ini bisa dibilang sebagai positive comment, ya. Nanti akan ada lawannya, itu negative comment. Nah, sekarang kita masuk ke negative comment. A negative comment is formed by adding the word don't before the verb. Nah, perhatikan, jadi karena tadi positif, jika kita ingin membentuk sebuah kalimat negatif, comment, maka cukup kita tambahkan kata don't before the verb. Jadi di depan verb itu harus ada kata don't. Contoh, jika positifnya seperti ini, open your hand, maka kalimat negatifnya adalah don't open your hand. Mudah ya teman-teman? Contoh kalimat positifnya, close the door.
maka kalimat negatifnya, negative comment-nya adalah don't close the door. Contoh lagi, please don't turn off the light. Perhatikan ada kata don't sebelum verb turn. Contoh terakhir, don't open the window. Jadi, jangan buka jendela itu. Itu juga sebuah perintah walaupun sebuah perintah yang negatif. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke indirect comment. Usually, the verbs order, ask, tell, or say. Nah, biasanya keempat kosakata tersebut, keempat verb tersebut are used to indicate the end indirect comment. Ini selalu digunakan untuk mengindikasikan comment yang secara tidak langsung. Indirect ini artinya tidak langsung ya. Indirect comment artinya kalimat perintah yang tidak langsung seperti tadi. Open your hand, open the window. Nah, itu langsung. Kalau ini tidak langsung. They are followed by infinitive. Nah, berarti kan teman-teman, jika kita ingin membuat kalimat atau mengucapkan indirect comment, harus perhatikan aturan berikut. Kalau di awal tadi, direct comment atau negative direct comment, dia itu selalu menggunakan simple form. Verb yang asal. Verb asal maksudnya verb pertamanya. Nah, kalau indirect comment ini harus selalu menggunakan infinitive. Infinitive artinya verb asal, verb one, itu harus didahului dengan kata to. Jadi to infinitive biasa disebut dengan to infinitive. Nah, itu bedanya ya antara direct comment dan indirect comment. Contoh, John told Mary. Nah, perhatikan. John bilang ke Mary untuk to close the door. Nah, ini artinya John bilang ke Mary agar menutup pintu. Nah, ini contoh indirect comment. Kalau direct comment-nya adalah situasi percakapan antara John dan Mary. Close the door, please, Mary. Nah, itu adalah direct comment. Untuk indirect comment seperti ini. John told Mary to close the door. Contoh kedua, Jack asked Jill to turn off the light. Nah, mungkin pada direct comment-nya, kalimat perintah secara langsungnya itu hanya turn off the light. Nah, untuk menggambarkan siapa yang berbicara dan siapa yang menjadi dalam bicara, maka kita buatlah indirect comment seperti ini. Ternyata si Jack ini meminta Jill agar mematikan lampu. Contoh terakhir, John ordered Bill to close his book. Si John meminta Bill agar menutup bukunya. Nah, itulah contoh dari indirect comment. Harus selalu menggunakan infinitive. Ingat ya, teman-teman. Terakhir, negative indirect comment. Nah, jika ada positif indirect comment atau biasa disebut saja dengan indirect comment, maka pasti ada lawannya, yaitu negative indirect comment. Kalimat perintah yang tidak langsung dan berbentuk negatif. To make an indirect comment in negative form, add the particle not before the infinitive. Nah, perhatikan, jika tadi pada bagian kedua, materi yang kedua, negative comment itu menggunakan don't. Nah, pada negative indirect comment ini harus menggunakan particle not, bukan don't. Ini adalah rumusnya. Harus ada subjek, diikuti verb, lalu ada complement. Nah, sini kata kuncinya. Harus ada kata not, lalu diikuti oleh infinitive. Contoh, John ini subjek ya. Lalu verbnya itu ingat ada 4 tadi, told, ask, order, dan tell. Say. Told, nah ini komplementnya, Mary not to close the door. Jadi artinya ini John bilang ke Mary agar tidak menutup pintu. Nah, berarti kan untuk membentuknya itu harus ada not terlebih dahulu, kemudian baru diikuti oleh infinitive to close. Contoh kedua, Jack asks Jill. Jack meminta Jill not to turn off the light, agar tidak mematikan lampu. Mungkin Jack ini masih ingin belajar. Contoh terakhir, John ordered Bill. John memerintahkan Bill not to close his book,
agar si Bill ini tidak menutup bukunya. That's ya teman-teman, contoh dari negative indirect comment. Okay, thank you for your attention. Thank you for your watching. See you to the next video. Bye-bye.